Shalom, berjumpa kembali dalam renungan harian di pagi hari ini. Sebagaimana biasanya dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Daniel, pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita memohon tuntunan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Maka meluaplah kegemaran Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah
manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Saya berikan satu pokok, yaitu kesetiaan dan kehidupan. Kesetiaan dan kehidupan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dewasa ini banyak orang yang bermuka dua dalam hidupnya. Di hadapan Allah dia mengaku menyerahkan hidupnya kepadanya. Tetapi di hadapan manusia dia meninggalkan Allah untuk bisa diterima dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa berhargakah Allah bagi kita? Karena seringkali kita justru mangkir darinya demi rangkulan manusia. Ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, berada dalam pembuangan tentu merupakan sebuah kenyataan yang memberatkan hati bangsa Israel. Terlebih lagi, mereka juga dipaksa untuk menyembah patung raja. Hal ini tentu bertentangan dengan iman mereka. Tetapi penolakan berarti kematian. Di antara dua pilihan, antara meninggalkan Tuhan atau meninggalkan manusia, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh dalam iman mereka dengan tidak menyembah patung raja. Mereka berani menerima kebencian dan hukuman dari dunia karena mereka lebih memilih untuk menerima kasih Allah daripada kasih manusia. Mereka percaya bahwa Allah tidak membawa maut bagi mereka, tetapi kehidupan. Itu pula yang Allah berikan bagi mereka, di mana Nebukadnezar justru mengenal dan memuji Allah berkat keteguhan hati mereka. Di samping itu mereka juga mendapatkan perlindungan dari Nebukadnezar serta kedudukan yang tinggi. Keberanian untuk tetap setia dalam rangkulan Allah ini yang patut kita teladani. Sekalipun ada harga yang harus dibayar atas kesetiaan kita kepada Allah, tetapi ada kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon kita ketika ada dalam kondisi yang sulit? Bagaimana respon kita ketika kita ada dalam kondisi yang sulit? Banyak masalah datang bertubi-tubi, bahkan mengancam nyawa kita. Seperti dalam bacaan di saat ini yang mengisahkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak hanya nyawa yang dipertaruhkan, tidak hanya iman percaya kepada Tuhan yang dipertaruhkan, melainkan kedua-duanya. Tanpa kita sadari, terkadang Tuhan menguji iman kita melalui masalah-masalah. Dalam Alkitab, Tuhan juga menguji iman seseorang melalui masalah-masalah yang sulit. Orang yang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan pasti mampu bertahan
dan melewati pergumulan yang ada dan tidak akan kompromi dengan imannya, apalagi sampai menyangkal Tuhan. Lewat iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita dapat melihat bagaimana mereka diperhadapkan dengan masalah yang serius. Iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kesulitan terkadang datang dari kelalaian sendiri, imbas dari kesalahan orang lain, pekerjaan iblis, bahkan ujian dari Tuhan. Namun kesulitan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bukanlah masalah yang dicari atau akibat dari kelalaian, melainkan karena menolak untuk kompromi dan menyangkal iman kepada Tuhan. Dan mereka mampu untuk bertahan dan melewati ujian iman ini. Lantas bagaimana mereka mampu untuk bertahan dan melewati ujian yang berat ini? Mari kita tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi selama kita tetap mengandalkan Tuhan, memegang teguh komitmen dan integritas kita sebagai orang yang percaya, sesulit apapun pergumulan, kita pasti mampu untuk melewatinya, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan pada akhirnya, orang akan mengenal kuasa Tuhan yang tiada tandingnya. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memberikan pelajaran berharga tentang iman dan kepercayaan kepada Allah. Meskipun mereka dihadapkan pada ancaman yang mengerikan, mereka tetap kukuh dan tidak berubah dalam keyakinan mereka. Allah bertindak dengan cara yang ajaib dan kuasa-Nya yang besar, menyelamatkan mereka dari bahaya dan merehabilitasi mereka ke kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Nebukadnezar. Kita sebagai manusia juga dapat belajar dari kisah ini untuk tetap teguh dengan iman kita, meskipun kita berhadapan dengan tantangan dan ujian yang sulit. Allah selalu hadir dan siap menyelamatkan mereka yang setia dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai inspirasi dan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap rintangan dan ujian yang datang dalam hidup kita. Kita selalu percaya bahwa Allah memiliki rencana dan kuasa-Nya untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada Tuhan untuk waktu yang indah, untuk kami bersekutu, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dalam hidup yang Tuhan berikan. Kami tetap dalam kesetiaan mengandalkan Tuhan, sekalipun kami dalam kesulitan apapun dalam pergumulan kami. Tuhan kiranya memampukan kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan kami di hari ini dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Rencana dan usaha umat-Mu Tuhan kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan kiranya hari ini boleh kami jalani dengan penuh sukacita, dan kiranya damai sejahtera Allah akan memelihara kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan tetap memelihara kita. Amin.